Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Dalam pembelajaran kali ini Pak Guru akan memberikan materi tentang tema 1, subtema 1 pembelajaran kelima. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan ini. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita klik subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Kemudian klik share dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Langsung saja ke pembelajarannya. Cekidot. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima, masih di ciri-ciri makhluk hidup. Kalian pasti sudah pernah menemukan gambar seri dalam pembelajaran atau soal-soal ulangan. Ini adalah contoh gambar seri yang terdiri dari 4 gambar. Gambar pertama, ada Siti, Ayu, dan Dina sedang bermain lompat tali. Gambar kedua, Ayu terjatuh dan tersungkur. Gambar ketiga, Siti dan Dina membawa Ayu. Gambar keempat, Siti dan Dina mengobati luka Ayu. Dari gambar seri ini bisa kalian buat cerita menjadi sebuah paragraf. Kita pasti pernah menemukan gambar seri yang dijadikan sebagai pelengkap dari materi pembelajaran. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu peristiwa. Gambar cerita tersebut dapat disusun secara urut sehingga membentuk sebuah cerita yang runtut. Langkah pertama mengurutkan gambar seri adalah menemukan judul dalam cerita dalam gambar seri tersebut. Kemudian menemukan peristiwa yang mungkin terjadi dalam gambar. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, tentu ada aturan-aturan yang harus kita taati. Aturan adalah suatu kegiatan yang harus kita lakukan dan taati agar tercipta hidup yang disiplin. Contohnya, aturan-aturan dalam makan dan juga aturan dalam menjaga kebersihan makanan. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita sangat tergantung pada makanan yang kita konsumsi. Selain itu, juga harus terjamin kebersihan dan menyehatkan. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan yang sehat dan bersih adalah makanan yang diolah dengan tetap menjaga kebersihan, antara lain dengan mencuci sayur sebelum dimasak. Selain menjaga kebersihan makanan, ada aturan-aturan atau tata tertib yang harus kita patuhi dalam makan, antara lain. Yang pertama, sebelum dan sesudah makan mencuci tangan. Yang kedua, sebelum dan sesudah makan berdoa. Yang ketiga, duduk di meja makan dengan tertib. Yang keempat, jangan makan sambil berjalan-jalan atau berpindah tempat. Yang kelima, jangan berbicara sambil makan. Yang keenam, makan secukupnya agar tidak banyak sisa yang terbuang. Ketujuh, cuci peralatan makan setelah selesai digunakan. Cara kita bersyukur atas karunia Tuhan antara lain menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan.
Sikap bersyukur tersebut mencerminkan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita juga harus menerapkan aturan-aturan makan tersebut secara tertib, agar hidup kita menjadi lebih disiplin dan menjadi kebiasaan yang kita jaga. Dengan menaati aturan sebelum dan sesudah makan, maka kita akan memperoleh manfaat. Manfaat tersebut antara lain, yang pertama, badan menjadi sehat dan kuat. Yang kedua, hidup akan lebih tertib dan disiplin. Salah satu cara agar badan tetap sehat yaitu dengan rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Sekarang banyak perusahaan yang memproduksi makanan serta minuman yang sehat. Di negara kita Indonesia itu terdapat banyak perusahaan atau pabrik-pabrik makanan yang menyediakan makanan sehat dan bergizi. Salah satunya atau contohnya pabrik atau perusahaan Nestle yang memproduksi bahan-bahan makanan. Berikutnya ada PT dari Indolacto yang memproduksi minuman susu kemasan yang kita kenal dengan Indomil. Kemudian ada pabrik Indofood yang memproduksi makanan juga. Sebagai contoh, perusahaan Nestle memproduksi makanan dan minuman perharinya 1.500 kemasan. Indolacto 2.350 kemasan per hari. Kemudian Indofood 1.225 kemasan per harinya. Dari perusahaan tersebut, manakah yang paling tinggi dan paling rendah produksinya? Paling tinggi yaitu dari Indolacto. Kemudian yang paling rendah adalah Indofood. Jika diurutkan dari yang terbesar, maka yang pertama Indolacto, yang kedua Nestle, yang ketiga Indofood. Dengan jumlah produksi 2.350, 1.500, 1.225. Berapa jumlah yang dihasilkan dari perusahaan Indolacto dan Indofood? Sebelumnya, kamu telah mempelajari nilai tempat suatu bilangan. Pemahaman nilai tempat ini akan memudahkan kamu menyelesaikan operasi penjumlahan maupun pengurangan. Perusahaan Indolacto memproduksi 2.350 kemasan. Kemudian, perusahaan Indofood memproduksi 1.225 kemasan. Berapa jumlah yang dihasilkan dari perusahaan Indolacto dan Indofood? Nah, cara penyelesaiannya itu ada dua. Yang pertama bersusun pendek, kemudian yang kedua bersusun panjang. Yang pertama, cara bersusun pendek. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama satuan ditambahkan dengan satuan. Yang kedua puluhan ditambahkan dengan puluhan. Yang ketiga ratusan ditambahkan dengan ratusan. Yang keempat, ribuan ditambah dengan ribuan. 2.350 ditambah 1.225. Ini adalah cara bersusun pendek. Harus lurus antara satuan dengan satuan, puluhan dengan ribuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, dan seterusnya. Itu harus lurus. Langkah yang pertama, satuan ditambah satuan, 0 ditambah 5, sama dengan 5. Berikutnya, puluhan ditambah puluhan, 5 ditambah 2, sama dengan 7. Kita tulis di bawahnya ratusan. Yang berikutnya, ratusan ditambahkan dengan ratusan, 3 ditambah 2, sama dengan 5. Kita tulis di bawah ratusan. Yang berikutnya ribuan ditambah ribuan, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3.575.
Itu jika menggunakan cara bersusun pendek seperti ini caranya. Kemudian jika menggunakan cara bersusun panjang atau cara yang kedua, 2350 kita pecahkan satu persatu. 2000-an, maka nilainya 2000. 3 menempati posisi ratusan, maka nilainya 300. 5 menempati nilai puluhan, maka nilainya 50. 0 menempati satuan, maka nilainya 0. Kemudian 1225. Kita sama menggunakan cara yang seperti di atas. 1 nilainya ribuan, maka 1000. 2 nilainya ratusan, maka 200. 2 nilainya puluhan, maka 20. 5 nilainya satuan, maka 5. Kemudian ditambah antara satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan, ratusan ditambah ratusan, serta ribuan ditambah ribuan. Hasilnya 3000 ditambah 500 ditambah 70 ditambah 5. Hasilnya 3575. Ini jika menggunakan cara bersusun panjang seperti ini. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada kesalahan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.